Allah yang pandai mengelola keuangan. Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu dalam keluarga, diharapkan dapat mengelola keuangan dengan baik. Mari kita baca sama-sama dalam Amsal 31 ayat 16. Di sini dikatakan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Kita belajar hari ini. Saat ini kita belajar bagaimana menjadi wanita Allah yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Belajar untuk hidup hemat, tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting, bahkan yang sia-sia. Setelah terima uang dari suami sebagai gaji dari kantor, kita bawa dalam doa. Kita doakan supaya wanita Allah bijaksana saat mengelolanya. Uang harus diatur, keuangan kita bagaimana yang harus didahulukan, dibayar-bayarkan. Bayar listrik, bayar cicilan rumah, mungkin cicilan kendaraan, uang sekolah anak-anak, bayar uang kuliah. Itu memerlukan semuanya hikmat dari Tuhan. Supaya waktu dikelola kita betul-betul dengan hikmat Tuhan. Jangan sampai terjadi miss. Supaya kalau kekurangan, dari mana kita harus mencarinya? Apa harus pinjam sana, pinjam sini? Wanita Allah, kita belajar mencukupkan kebutuhan rumah tangga dengan gaji yang ada, dengan uang yang ada. Saya percaya dengan adanya perencanaan yang baik, maka semuanya akan tercukupi kebutuhan rumah tangga. Bahkan bisa menyimpan untuk masa yang akan datang. Tetapi wanita Allah seringkali hari-hari ini kita bilang, wah pandemi, keuangan gaji dikurangi. Dan banyak hal di mana orang kekurangan saat ini. Satu hal yang saya percaya, kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti buka jalan untuk wanita mengelola keuangan dalam rumah tangga. Sekalipun tidak mudah. Karena itu, dalam mengelola pun kita perlu merencanakan untuk masa depan, untuk rumah, pendidikan anak, bahkan hal-hal yang tak terduga. Yang pertama kita mau melihat di sini. Ia membeli dengan bijak. Amsal 31 ayat 16 katakan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Wanita Allah, ia pandai mengumpulkan uangnya sampai bisa membeli ladang, sampai bisa membeli tanah. Sesuatu yang berguna untuk masa depannya. Dalam pemikirannya, masa depan yang cerah, menyenangkan, dan menguntungkan. Apa yang dia pikirkan? Apa yang bisa harga di masa depan menjadi tinggi? Bisa emas, tapi dia memikirkan sebuah ladang. Ladang itu oleh wanita Allah ditanami anggur. Dengan tangannya sendiri dia mengelola usaha perkebunan dia, dan ada hasilnya. Dan hasilnya itu menguntungkan buat wanita Allah. Dan saya percaya tidak hanya ladang, tidak hanya emas atau barang-barang yang menguntungkan di masa depan, tetapi wanita Allah bisa membeli
atau membuat sesuatu yang menguntungkan. Saya percaya hikmat Tuhan datang untuk setiap wanita Allah yang minta hikmat dari Tuhan. Karena harga tanah saat wanita Allah memikirkan ladang itu tidak turun harganya. Jadi dia berpikir, wah invest tanah saja. Nanti harganya bisa naik sehingga bisa untung. Wow, wanita ini merancang seperti sesuatu yang sangat luar biasa. Hal-hal yang baik dalam rumah tangganya. Yang kedua, ayat 16b dikatakan, tanah yang dibelinya tidak didiami saja, tetapi ditanami anggur. Tanahnya diusahakan supaya menghasilkan. Inilah wanita Allah yang pandai mengelola keuangan dalam rumah tangganya. Dia mau keluarganya, masa depannya cerah. Bisa menikmati hari-hari di depan dengan bahagia, dengan tentram, dengan damai. Tidak kekurangan. Karena itu wanita Allah harus pandai bagaimana mencari usaha di saat seperti sekarang ini. Saat pandemi seperti ini. Saat masa apapun dia harus berhikmat. Minta hikmat itu dari Tuhan. Jangan sampai kita salah mengelola keuangan. Mungkin gaji kita tidak banyak. Mungkin gaji suami tidak besar. Tetapi saya percaya hikmat Tuhan jauh lebih penting. Karena Tuhan bisa memberikan untuk wanita Allah hal-hal baik, pemikiran-pemikiran baik yang kadang tak terpikirkan oleh kita. Itu sebagai jalan keluar. Haleluya. Kita lanjut untuk yang kedua. Di sini untuk ayat 17. Dia pekerja keras. Wanita Allah di sini dikatakan Amsal 31 ayat 17. Sama-sama kita baca. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Wanita Allah, ia bekerja sekuat tenaga. Dia pekerja keras. Dia mau memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Wanita Allah yang rajin, ia ingin memberikan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya. Ini sangat luar biasa. Saya percaya wanita Allah, seorang istri, seorang ibu, dia ingin membahagiakan keluarganya. Haleluya. Dan dengan dia bekerja keras, hasilnya pasti ada. Tidak mungkin orang rajin tidak mempunyai hasil. Orang rajin pasti menghasilkan. Pasti menghasilkan. Karena itu kita wanita Allah, kau harus rajin. Maka apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Apalagi kau bawa campur tangan Tuhan, hikmat Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usahamu. Maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dalam segala sesuatunya. Saya percaya kita semua wanita Allah, seorang istri, seorang ibu, pasti bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar. Karena kalau kita tidak menggunakan keuangan kita dengan baik dan benar, maka yang akan kita rasakan adalah kekurangan demi kekurangan, hutang sana, hutang sini, sehingga habis bulan, habis terima gaji, habislah semuanya. Sehingga kita pun harus menutupi lagi dengan hutang sana, hutang sini, pinjam sana, pinjam sini.
Allah tidak pernah mengajarkan kita berhutang. Tapi Allah pasti mencukupkan saat kita mengelolanya dengan baik dan benar. Yang ketiga, Amsal 31 ayat 18. Bagaimana wanita Allah mengelola keuangannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Yang ketiga, pelitanya tidak padam. Pelitanya tetap menyala. Wanita Allah, ia sadar pendapatannya menguntungkan, menghasilkan. Bahkan pada malam hari dikatakan pelitanya tidak padam. Wanita Allah, dia tahu pendapatannya menguntungkan, dia pasti bekerja keras. Dia pasti bekerja dengan semangat. Karena dia tahu itu menguntungkan, pasti menghasilkan untuk keluarganya. Pasti ada hal-hal baik yang bisa dia kelola lagi, dia kelola lagi. Bahkan dikatakan pada malam hari pelitanya tidak padam. Menunjukkan wanita Allah pekerja keras. Dia tidak mau bermalas-malasan. Dia mau terus bekerja untuk keluarganya. Dia benar-benar wanita yang rajin. Wanita yang tahu ada kesempatan untuk mengumpulkan uang di saat-saat ini. Dia bisa membantu keluarganya, dia bisa membantu suaminya untuk mengelola keuangan, untuk mencari tambahan, untuk mencari penghasilan lain. Dan dengan campur tangan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buat berhasil. Haleluya. Apalagi dia tahu itu menguntungkan. Saat ini kita belajar. Jadilah wanita Allah, seorang istri, seorang ibu yang benar-benar bijaksana dalam mengelola keuangan. Gaji kami hanya kecil, sedikit. Jangan pernah takut. Doakan setiap kita terima berkat Tuhan. Pasti Tuhan mencukupkan. Berapapun itu, pasti Tuhan cukupkan. Tidak akan kekurangan. Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, kita mengelola keuangan dengan benar, maka segala sesuatunya tercukupi. Tidak akan pernah meminta-minta roti. Tidak akan pernah berhutang sana, berhutang sini. Karena kita hidup untuk sebuah kebenaran. Mengelolanya dengan benar. Kiranya para wanita Allah, istri dan ibu yang baik, yang bijaksana untuk mengelola keuangan, kita belajar bersama-sama, biarlah semuanya kita bisa mencukupi kehidupan keluarga, kita bisa mencukupi apa yang menjadi kerinduan keluarga untuk membeli rumah, beli kendaraan, pendidikan anak sampai tingkat yang tertinggi, semuanya terlaksana. Itu sebuah kebahagiaan untuk wanita Allah. Wanita Allah, sebuah kesaksian dalam keluarga saya, bagaimana kami mengelola keuangan dalam rumah tangga. Tahun 98, waktu keuangan Indonesia menurun, kami merasakan bagaimana campur tangan Tuhan. Secara manusia, saya deg-degan. Suami saya memutuskan berhenti keluar dari pekerjaannya di kantor.
dan mau melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan apa yang dia mau lakukan? Dia pemain musik. Dia bermain saksofon. Dan dia bilang, pulang sampai di rumah, dia bilang, "Ma, bulan depan saya berhenti kerja. Boleh nggak?" Saya bilang, "Boleh." Dengan tenang saya jawab. Dan dia bingung. Suami saya bingung. Kok boleh ya? Tapi bulan depan itu kita nggak punya uang loh. Nggak punya gaji. Nggak apa-apa, saya bilang. Karena saya percaya firman Tuhan berjanji. Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Terlebih kita manusia yang diciptakan spesial. Segambar dengan Allah. Pasti Tuhan pelihara. Itu sudah janji Tuhan. Dan saya pegang janji itu. Seakan saya wanita yang tidak suka uang. Saya juga suka uang karena uang harus untuk membeli sesuatu harus pakai uang. Tapi saya bawa dalam doa. Memang saya rasakan cukup berat saat itu. Kalau kami mau membeli sesuatu yang agak lebih, perlu uang agak mahal, agak banyak, kami harus berdoa dulu. Bahkan anak-anak mau masuk sekolah pun kami berdoa. Dan anak-anak kami masuk di sekolah-sekolah swasta. Dan bayarannya ya lumayan lah ya. Kita tahu kalau sekolah swasta harganya beda. Tapi saya ingin juga memberikan yang terbaik untuk anggota keluarga saya. Saya tidak takut. Karena saya punya Tuhan yang pasti mencukupkan. Saya selalu bawa dalam doa. Luar biasa. Suami saya menjalankan pelayanannya. Setelah dia memutuskan untuk dia keluar, berhenti dari kantornya. Bulan berikutnya kami tidak mempunyai gaji. Tetapi Tuhan kami, Tuhan yang kaya. Tuhan yang tidak pernah mempermalukan orang yang berharap dan mengandalkan kekuatan Dia. Saya pegang janji itu. Tahun demi tahun kami lewati. Dan anak-anak kami, sekolah, pendidikan mereka terselesaikan dengan luar biasa. Saya mencoba menjadi wanita Allah yang mengelola keuangan dengan bijaksana. Kalau anak-anak kami mungkin merasakan kekurangan karena mau beli sesuatu apapun harus tunggu dulu. Mau beli yang agak mahal tunggu dulu karena mama harus simpan uangnya dulu, dikumpulkan dulu. Tetapi setelah mereka besar, apalagi sekarang mereka dewasa, mereka tahu kenapa saat itu saya harus bertahan untuk mengumpulkan uang baru bisa beli sesuatu yang agak mahal. Luar biasa. Saat ini kami tidak pernah merasa kekurangan. Karena berapapun yang Tuhan berikan buat kami percaya Tuhan sediakan cukup buat kami semuanya. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena berkat Tuhan melimpah atas hidup kami semuanya. Bersyukurlah wanita Allah. Engkau punya Tuhan yang dahsyat, yang menjaga, yang memelihara kehidupanmu hari lepas hari. Karena itu pegang janji Tuhan. Imani apa yang menjadi kekuatan dari Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana janji-janji Tuhan yang luar biasa tergenapi untuk kita semua. Karena saya sudah terima janji itu. Dan saya mau janji itu bisa juga dinikmati kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kesaksian saya saat ini menguatkan kita semua. Dan
Mungkin ceritanya berbeda dengan wanita yang lain, wanita Allah yang lain. Jangan pernah takut. Kalau engkau merasakan saat ini, aku kekurangan. Ibu mah enak aja bilang begitu. Masalah saya beda. Jangan pernah takut. Engkau harus melekat pada Tuhanmu, pada Allahmu. Kalau engkau melekat pada Allahmu, engkau tetap hidup. Engkau tetap hidup kalau engkau melekat. Sebuah ranting, kalau dia melekat pada pohon, dia pasti hidup. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sama-sama untuk wanita Allah, supaya wanita-wanita Allah, seorang istri, seorang ibu cakap, pandai mengelola keuangan dalam rumah tangga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk setiap wanita Allah supaya mereka semakin bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga. Berkati, beri hikmat di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.